selamat datang di Jadi Gini Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Nah, sekarang kita telah bersama dengan salah satu dosen sejarah di Universitas Flores, yaitu Bapak Charles Bogo. Bapak bisa say halo kepada teman-teman di sana? Hai, selamat sore. Oke, baik teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pergerakan nasional merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan kemerdekaan, yakni pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Bapak, mengapa tahun 1908 dijadikan sebagai awal tahun pergerakan nasional Indonesia? Baik, ketika berbicara tentang pergerakan nasional di tahun 1908 itu pergerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang dikenal dengan mahasiswa Stovia. Mengapa dilakukan oleh mahasiswa? Karena mahasiswa itu adalah kaum terdidik, kaum intelektual yang telah mendapat kecerdasan. Itu akibat dari politik etis yang diterapkan oleh bangsa kolonial, yaitu bangsa Belanda. Salah satunya itu satu C, yaitu edukasi. Mengapa disebut sebagai pergerakan nasional dan siapa pelopor pergerakan nasional Indonesia? Baik, yang berkaitan dengan pergerakan nasional yaitu suatu kesadaran dari bangsa Indonesia yang ketika selama perjuangan sebelum tahun 1908 perjuangan kita itu secara sporadis, artinya kita masih mengalami pengkotak-kotakan. Kenapa seperti itu? Karena ada politik adu domba, divide et impera, yang dilakukan oleh bangsa kolonial. Lalu ketika tahun 1908 itu ada kesadaran dari mahasiswa, mari kita bergerak untuk melakukan suatu pergerakan yang tidak hanya atas nama daerah masing-masing tetapi secara nasional, dan itu harus mulai dari mahasiswa. Jadi itu yang bisa jelaskan. Oke, baik. Pergerakan nasional yang mewujud sebagai sebuah proses atau sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau sesaat saja. Akan tetapi, melalui sejumlah proses, mulai dari bentuk yang relatif sederhana hingga bentuk yang mulai modern. Bapak, apa saja faktor yang mendorong pergerakan nasional Indonesia? Ya, kalau tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pergerakan nasional itu muncul dari kesadaran mahasiswa yang menyadari bahwa selama ini kita dijajah oleh bangsa kolonial begitu lama, karena perjuangan kita itu masih sporadis, masih di kota-kotakan. Kita mau bersatu tidak bisa diadu domba, dan kita termakan isu adu dombanya itu. Lalu melihat bahwa pergerakan itu yang masih bersifat kedaerahan itu mengalami satu hambatan, jadi tidak bisa kita melawan penjajah yang begitu canggih, dia punya alutsista atau persenjataan. Maka ada satu kekuatan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu mari kita bersama-sama untuk bisa memerangi itu. Kita tidak boleh diadu domba lagi, kita harus memiliki kesadaran untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan ini. Oke, baik. Apa yang menjadi dasar munculnya organisasi pergerakan nasional tersebut? Ya, dasar organisasi itu muncul, saya rasa memang ya, dari kesadaran itu muncul karena mahasiswa itu adalah kaum terdidik, orang yang bisa memiliki kecerdasan intelektual yang bagus itu apabila dia mendapat pendidikan yang bagus. Ketika dia mendapat pendidikan yang bagus, maka dia bisa memikirkan bagaimana seharusnya untuk berkembang, tidak hanya terkungkung dari penjajahan yang membodohi kita ini. Kesadaran itulah yang dimuncul oleh mahasiswa sehingga menciptakan satu pergerakan atau perlawanan untuk melawan kolonial itu. Oke, ada juga apa yang mendasari pembentukan politik etis
Dan apa pengaruh politik etis bagi pergerakan nasional di Indonesia? Baik, politik etis itu sebenarnya politik balas budi yang dilakukan oleh bangsa Belanda, karena mereka melihat bahwa telah banyak yang dilakukan oleh orang Belanda meraup kekayaan alam di Indonesia. Ketika meraup kekayaan alam yang begitu banyak yang dihasilkan untuk Indonesia hampir-hampir kurang, maka muncullah gerakan politik etis yang kita kenal dengan 3C, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, sebenarnya politik etis itu secara tidak sadar itu politik yang ujung-ujungnya untuk kepentingan bangsa kolonial juga. Bagaimana ketika membangun irigasi, itu irigasi untuk kepentingan bangsa kolonial, karena ketika irigasi itu dilakukan maka hasil dari perkebunan persawahan itu hanya untuk kepentingan bangsa kolonial lebih banyak. Begitupun yang berkaitan dengan edukasi, pendidikan itu. Sesungguhnya pendidikan itu memang tujuan bangsa kolonial itu lebih mengarah ke sana. Tetapi mereka makan senjatanya sendiri. Karena mereka tidak menyadari bahwa ketika bangsa pribumi disadarkan, dididik dengan bagus, maka ada kecerahan pikiran untuk berubah. Tidak lagi mau dijajah. Kesadaran itulah yang muncul. Muncul kenapa? Karena mereka melihat bahwa selama ini kita, bangsa Indonesia, bisa lama dijajah karena kita ini berjuangnya itu secara kedaerahan, tidak menjadi satu kesatuan. Rasa nasionalisme itu kurang. Sehingga muncul di tahun 1908 itu yang namanya kebangkitan nasional. Nasional itu artinya secara menyeluruh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talat sampai Pulau Rote. Mari kita bersama-sama. Yang kemarin itu kita masih di kota-kotakan. Sebenarnya kita sudah bersatu tapi dipecahkan lagi karena politik adu domba itu. Jadi ya kalau dalam ilmu nasionalisme itu sesungguhnya memang harus dibutuhkan supaya ada kekuatan yang muncul, sehingga sebesar apapun tantangan itu kalau kita mampu bersama-sama untuk melakukan pasti bisa diatasi. Ada masa pergerakan nasional dan masa pergerakan setelah nasional. Apa yang menjadi pembeda antara masa pergerakan nasional dan masa setelah pergerakan nasional? Oke, baik. Kalau masa pergerakan nasional itu pergerakan untuk menuju Indonesia merdeka. Bagaimana kita menghalau bangsa kolonial. Tetapi ketika masa setelah pergerakan nasional itu, berarti masa setelah tahun 1945, jadi masa itu setelah negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tahun 45 itu bukan berarti tidak ada pergerakan lagi, dan sampai sekarang harus masih ada pergerakan. Apa itu pergerakan? Pergerakan seperti kita bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari keterpurukan kita untuk bisa membangun negara ini. Itu namanya pergerakan. Sebagai perwujudan pergerakan nasional, apa pesan yang mau disampaikan Bapak kepada generasi muda agar tetap menjaga keutuhan bangsa sesuai dengan tujuan pergerakan dari nasional Indonesia? Baik, yang berkaitan ketika kita omong tentang generasi sekarang, artinya kaum muda ya, kaum muda. Tapi saya biasanya katakan kalau generasi sekarang itu bukan hanya kaum muda, kaum tua juga seperti itu. Ke depan ini menurut saya ke depan ini yang untuk membangun negara ini ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Founding Father, yaitu salah satunya itu Bapak Soekarno, pernah jargon yang dikatakan begini: berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut si miru dari akar-akarnya. Tetapi berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang gaduh. Artinya berlangsungnya negara ini itu terletak pada tangan pemuda. Jika pemuda sekarang ini lemah ataukah tidak bergairah, tidak melakukan pergerakan, berarti negara ini hancur. Pergerakan seperti apa yang harus dilakukan? Yang sekarang ini kita menghadapi serangan dari luar. Serangan dari luar itu tidak hanya bersifat militer, tetapi nir militer.
Itu harus anak-anak harus sadari seperti itu. Apa itu pergerakan militer? Itu pergerakan dari asing, dari luar itu yang mau merusak pola pikir dan pola sikap kita. Yang melalui media-media itu. Banyak sekarang anak muda itu. Jangankan anak muda, generasi sekarang saya katakan, sampai generasi tua. Yang bikin kacau-kacau negara ini sudah 76 tahun merdeka, kita masih kacau-kacau. Karena kita tidak mampu mengatasi arus globalisasi. Kita tidak mampu untuk memfilter mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita menangkap terus, kita ini bagaikan robot. Dan memang kita robot kita ini dipengaruhi oleh orang asing. Ketika kita tidak menyadari seperti itu, ke depan saya yakin pasti akan hancur negara. Tetapi anak-anak bisa menjadi harapan nusa dan bangsa apabila kalian itu tidak gemar untuk menggunakan produk asing, harus lebih mencintai produk dalam negeri. Itu budaya kita, penting. Saya harapkan supaya mungkin menjadi masukan Suradikara itu bagus ya, Suradikara bagus, tapi paling tidak itu muatan-muatan lokal itu, adat budaya kita harus ditampilkan, penting. Jadi itu yang menurut saya itu ke depan kita bisa hancur apabila kita tidak menggunakan budaya kita sendiri. Lalu sekali lagi saya mengutip pendapat Bung Karno ini, tadi juga saya di kampus mengajar mahasiswa juga seperti itu. Saya mengutip pendapat Soekarno. Soekarno katakan begini, jika kalian beriman kepada Hindu, jangan jadi India. Ketika kalian beriman dengan Islam, jangan jadi Arab. Ketika kalian beriman dengan Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tapi jadilah orang Nusantara, orang Indonesia yang memiliki karakter yang berlandaskan pada Pancasila. Itu yang betul. Yang berlandaskan Pancasila, yang berjiwa merah putih. Banyak sekarang orang berani, tetapi berani yang tidak dilandasi dengan niat yang suci. Harus dipahami itu, bendera merah putih itu penting. Jadi itu. Kita berani, generasi muda sekarang harus berani, anak Suradikara harus berani. Ketika kamu datang itu kamu berani membangunkan saya untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Itu berani, karena apa? Niatnya suci, niat untuk mendapat pengetahuan. Jangan malu bertanya, walaupun kita sudah pintar, bertanya itu perlu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak Charles dan teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pergerakan nasional di Indonesia. Tidak terasa kita sudah berada di akhir podcast kita. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast kami ini. Semoga podcast kami ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, selamat sore.